Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur juga karena alhamdulillah bulan Ramadan bisa kita jalani dengan sempurna. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita di bulan penuh berkah itu benar-benar telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, zakat fitri kita, zakat mal kita, dan semua ibadah-ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita juga berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah itu. Karena kita akan selalu menyadari setiap datang Ramadan itu ada yang berkurang. Yang dulunya ada di samping kita, Ramadan ini sudah tidak ada. Bisa saja nanti di Ramadan yang akan datang, yang hari ini mungkin ada di sebelah kita, ternyata sudah tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka kita terus berdoa mudah-mudahan diberikan nikmat untuk bertemu dengan bulan itu, untuk bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disampaikan mungkin ada sedikit berkurang ya. Karena ya habis Ramadan biasanya ada istilah libur sebentar begitu. Tapi masjid ini ternyata tidak pakai kendor, tidak pakai libur. Saya setuju, berapapun yang datang kita tetap istiqomah gitu ya. Meskipun hanya 1-2 yang datang, pokoknya tetap jalan. Insya Allah itu akan lebih baik daripada libur nanti sebulan 2 bulan liburnya kekokean nanti. Tapi dengan tidak libur insya Allah, meskipun tidak maksimal tapi kemarin sudah mulai masuk, itu insya Allah waktu yang setelahnya juga akan semakin maksimal. Sekarang musimnya musim mudik ya. Sudah mudik lagi. Mudik niku bahasa apa to niku? Mudik, bahasa apa Bu? Mudik. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak artinya mudik niku? Ada yang belum ngeh nggih artinya mudik niku? Dari bahasa Jawa nggih kita mboten nggih mudik itu. Saya itu pernah mendapat informasi yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudik itu sebenarnya filosofi. Filosofi dari umat Islam di Indonesia itu. Apa tuh artinya mudik itu? Mudik itu menjalin ukhuwah dengan ikatan keluarga. Pas tuh mudik. Kalau orang mudik kan biasanya ya pengen ketemu keluarga. Maka ada istilah menjalin ukhuwah dengan ikatan keluarga, maka disingkat menjadi mudik. Nah, ini kan istilahnya ya udah atik gaduk, tapi kan bagus juga itu. Saudara-saudara kita yang datang dari Jakarta, dari mana-mana datang ke kampung kita ya memang untuk membangun, menjalin silaturahim yang mungkin sudah lama tidak berjumpa atau bertemu. Meskipun janjinya ya lewat WA, lewat telepon juga bisa. Tapi kalau tidak langsung itu ya rasanya memang tetap berbeda. Pengajian pun juga begitu. Saya di beberapa tempat sampai Makassar itu tapi daring. Tapi cuman daring. Ngisinya dari kampung, tapi pemirsanya dari salah satu kampus di Makassar sana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mungkin yang menjadikan jamaah berkurang itu ya musimnya ini sekarang baru musim halal bihalal. Atau musim apa bahasa kita itu ahlen ya, biasanya pertemuan bani apa begitu ya, bani-bani itu. Maka
hari ini juga mungkin diantaranya yang tidak hadir itu saya yakin karena memang benturan dengan halal bihalal atau mungkin ahlen. Janjane halal bihalal itu pripun toh di dalam Islam itu. Kalau kita lihat halal itu kan apa artinya halal itu? Halal itu artinya boleh. Kebalikannya haram. Kalau haram itu nggak boleh. Kalau orang Arab kalau kita beribadah haji atau umrah ketemu orang Arab itu kalau nawar itu umpamanya ini maskernya berapa ini? Jual 2.000. 1.000 boleh nggak? Halal, halal. Artinya kalau halal itu berarti boleh. Tapi kalau ini 1.000 gimana? 1.000 haram, haramnya belum boleh. Artinya ya belum diberikan itu. Artinya masih seperti. Tapi kalau udah diberikan itu halal. Artinya memang halal itu secara bahasa artinya boleh. Halal bihalal. Jadi diartikan bahasa itu boleh dengan boleh ya. Tapi kalau kita kaji dari kajian para pakar terkait dengan halal bihalal, maksud dari boleh dengan boleh, halal bihalal itu mungkin untuk salah satunya untuk menyelesaikan problem. Kalau di hubungan keluarga itu ada problem, mudah-mudahan bisa selesai. Meluruskan benang kusut, kata-katanya seperti itu, untuk meluruskan benang kusut atau untuk mencairkan yang beku. Karena hubungan keluarga itu beku itu biasanya itu luweh suwe. Kalau dengan tonggo dengan apa yang bukan saudara itu bisa cepat loh itu. Kalau dengan sedulur itu padi itu malah tambah lama. Maka yang namanya pertandingan itu yang rame itu kalau derby malahan. Umpamanya Inter Milan melawan AC Milan, wah itu rame sekali itu. Karena apa? Satu kota itu derby itu. Kalau keluarga, lah itu Arab dengan Israel itu kan juga satu keluarga toh itu. Sebenarnya itu satu keluarga itu. Itu nggak selesai juga itu. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, atau mungkin istilahnya untuk menyambung yang putus, menjalin silaturahim tadi ya. Kalau ada yang terputus, mudah-mudahan dengan pertemuan itu bisa disambung. Jadi kalau kita lihat kalau filosofinya seperti itu, lalu hukumnya bagaimana itu? Hukum dari halal bihalal. Kalau kita melihat sebenarnya kalau orang bertanya apa tuh hukumnya halal bihalal itu, kalau kita ingin menjawab itu langsung kepada temanya dulu. Halal bihalal itu urusannya ibadah pemuamalah janjane itu. Nah, kalau urusannya ibadah nek contohnya ra oleh. Karena prinsip ibadah itu harus ikut tuntunan, nggak ada tuntunannya nggak boleh. Tapi kalau urusannya itu muamalah itu yang penting baik tidak bertentangan dengan agama, apalagi kalau didukung dengan agama meskipun tidak ada contohnya tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat masalah halal bihalal itu masalah muamalah, maka prinsipnya berarti ya boleh asalkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi prinsipnya boleh karena itu urusannya muamalah. Tadi apalagi tujuannya untuk menyambung silaturahim. Tapi memang bapak-bapak, ibu-ibu, tetap harus diakui yang namanya ahlen, pertemuan keluarga atau halal bihalal yang kita sebut itu juga memiliki nilai positif dan negatif. Ada dampak positif juga ada dampak negatif. Memiliki nilai-nilai yang positif dan memiliki nilai-nilai yang negatif. Apa umpamanya? Kalau nilai positifnya ya untuk menjalin silaturahim yang tidak pernah bertemu, bisa bercengkrama, bisa menguatkan. Yang dengan anak cucunya tidak kenal, oh ini sedulure dewe ternyata tambah oke, tambah banyak. Ini menjaga silaturahim. Apalagi kalau di dalam halal bihalal itu ada tausiahnya, ada nasihat-nasihatnya untuk kebaikan dunia dan akhirat, itu juga sesuatu yang pasti memiliki nilai yang positif. Tapi memang kadang-kadang juga punya dampak negatif. Dampak negatif itu kalau sekarang itu bapak-bapak ibu-ibu, itu bahasanya sekarang itu, orang-orang sekarang itu budaya halal bihalal ini dampak negatifnya itu flexing. Napa niku flexing, Bapak? Istilahnya flexing. Flexing ini apa? Flexing itu budaya pamer.
Nah, itu ya juga, maka ya kita boleh halal lebih halal, boleh melakukan ahlan pertemuan keluarga, tapi tolong tidak ada flexing. Flexing itu pamer. Pamer mamanya anakku wis dadi kabeh, sing siji nang dosen ning kono, sing siji wis dadi menteri, sing siji dadi kabeh. Kamu apa? Urane sing wah ini akhirnya rumangsane paling elok karena apa? Untuk urusan duniawi paling apik. Keluarganya nggo mobil kabeh kono liyane itu akhirnya sok-sok itu dampak negatifnya itu. Maka tolong kalau ada apa itu halal bihalal kelompok pertemuan keluarga itu budaya flexing benar-benar harus dijauhi karena ini justru bisa menimbulkan pertemu itu mestinya nyambung silaturahim malah saling ngiri saling dengki naudzubillahi min dzalik. Ini tak pasti ada godaan setan itu pasti ada. Yang kedua juga mungkin takdirnya jangan sampai kemudian boros-borosan. Bahkan kadang-kadang yang tadi dari Jakarta jane ya pas-pasan niku nek ra nggo mobil niku ya aku ya ora nggo pamer ra iso. Akhirnya terpaksa nyewa tur ngutange mahal begitu kembali ke Jakarta akhirnya bingung komeng kenapa? Karena memaksakan diri. Lah ini kan artinya budaya-budaya seperti ini mestinya tidak ada. Maka mari kita jalin silaturahim tapi tidak ada flexing, tidak ada tabdir sehingga tetap membawa keberkahan untuk dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, karena sebenarnya antara pamer dengan tahadusan binikmah itu kan sangat tipis. Itu memang agak tipis. Karena ada perintahnya wa amma binikmati rabbika fahatis. Dengan nikmat Tuhanmu maka hadis, siarkan, beritakan. Kalau kamu dapat nikmat dari Allah, ceritakan saya mendapatkan nikmat dari Allah. Itu bagian dari tahadusan bin nikmah. Surah Az-Zuha ayat 11. Dengan udah hafal semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun dengan nikmat Allah fahadits. Maka sebarkanlah, siarkanlah kepada orang lain bahwa seseorang mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi juga ada pembandingnya lagi. Kalau kita membaca surah Al-Hadid contohnya ayat 20. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim i'lamu ketahuilah wahai manusia annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, la'ibun walahun, sesuatu yang bisa melalaikan gara-gara terlalu fokus dunia lupa akhiratnya. Wa tafakhurum bainakum, dan saling bermegah-megahan di antara kalian dengan kendaraannya, dengan rumahnya, dengan tabungannya gitu, harta-hartanya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan mereka mungkin banyak-banyak harta dan anak. Kadang-kadang dalam ahlen itu sing randuwe anak ku ya sosok rada rekoso. Engko mesti pertanyaane wis duwe anak pira, ora duwe anak, itu pertanyaan yang yang rekoso itu. Maka ada sekarang anak-anak muda itu ada kaosnya itu, nanti kalau ada yang tanya kapan nikahe atau sudah punya anak berapa, itu nanti masuk ranah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bisa masuk penjara itu. Kan kalau ada itu kan, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan itu kalau deliknya itu kan bisa didakwa polisi itu. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, maka yang tidak punya putra, masih jomblo ya tentunya harus bersabar. Tapi nek sing mudeng ya itu sensitif ya jangan ditanyakan karena nanti menjadi dampaknya ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Jadi memang itu. Dan memang kadang-kadang kalau kita membaca ini surah Al-Fajr bapak-bapak ayat 15 dan 16 itu banyak manusia yang salah memahami. Itu monggo nanti dibaca lagi surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Dan manusia itu apabila Allah mengujinya, tapi mengujinya itu dengan sesuatu yang baik, tanda kutip baik duniawi. Fa akramahu wa na'amahu, maka dia dimuliakan, diberi kesenangan, hartanya melimpah, jabatannya artinya lancar-lancar kan begitu.
Fayaqulu rabbi akraman, maka mereka merasa Allah itu telah memuliakanku. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, tapi ketika Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqah. Tapi Allah mengujinya dengan apa? Membatasi rezekinya. Dagangane yo seret kan begitu toh. Usahane seret dan lain sebagainya. Jabatannya yo seret. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakanku. Merasa terhina. Itu salah benar. Nah, kadang-kadang begitu. Ada pertemuan lu rada tidak datang, kenapa? Ya karena merasa mungkin liane do duwe mobil, aku ra duwe mobil dhewe, sen aku engko. Terhina aku nanti ikut pertemuan. Ini juga sesuatu yang salah juga sebenarnya. Maka kalau tujuannya benar-benar untuk silaturahim, mari kita benar-benar luruskan niat itu untuk bersilaturahim, bukan untuk bermegah-megahan. Juga tidak perlu kita ya kemudian kecil hati ketika kita mendapatkan cobaan-cobaan yang mungkin agak sulit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua hal itu memang ya harus benar-benar dijaga. Mudah-mudahan kalau semuanya tujuannya untuk membangun akhirat, silaturahim dalam rangka mencari ridha Allah, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang menjalin silaturahim itu sangat penting. Prinsipnya sangat penting. Banyak perintah-perintah dalam agama. Seperti dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman kepada Allah. Jadi kunci surga itu ya beriman memang. Ya beriman kepada Allah itu ya batas masuknya itu dengan bersyahadat itu. Itu menjadi seorang yang muslim dan mukmin. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan menjadi orang mukmin yang benar, yang sempurna hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai dengan saudara. Saudara sesama muslim, apalagi juga punya hubungan kekeluargaan. Maka Rasul melanjutkan, awala atullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang kalau kamu lakukan, maka kamu akan saling menyayangi, saling mencintai. Apa? Sabda Rasul, afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini memulai dengan mengucapkan salam. Salam itu doa, doa yang baik. Assalamualaikum, mudah-mudahan kalian mendapatkan assalam, kedamaian dari Allah, keselamatan dari Allah. Ini baru datang, baru ketemu sudah langsung mendoakan yang terbaik untuk saudaranya. Ini maka termasuk sesuatu yang kalau kita lakukan akan menumbuhkan cinta di antara sesama saudara muslim, dan itu tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah. Rasul juga bersabda, ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Mamin muslimaini, tidaklah ada dua orang muslim yaltaqiyani yang bertemu, berjumpa. Fayatasofahani, kemudian bersalaman. Illa kecuali ghufiralahuma qabla an yaftariko. Keduanya sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya sebelum berpisah. Jika kita ketemu dengan saudara kita, assalamualaikum, senyum, kemudian kita menyambung silaturahim dengan saudara kita tadi, maka dengan pertemuan itu dosa-dosa kita gugur, dosa-dosa kita hangus. Itulah salah satu kehebatan unggulan dari menjalin silaturahim. Bahkan ada satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, menarik ini, dari sahabat Abu Hurairah yang bercerita, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah berkisah. Ini Rasul pun juga bercerita. Anna rajulan zara akhan lahu. Ada seseorang yang mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung tetangga, kampung sebelah, kampung yang lain. Fa arsadallahu taala ala madrasatihim malakan. Maka ketika seseorang tadi mau pergi ke kampung lain, saudaranya, mencari saudaranya atau
mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, Allah mengutus malaikat di satu jalan. Falamma ata'alahi, di tengah jalan menuju kampung lain itu, kemudian qala, utusan Allah tadi bertanya, aina turidu, wahai si fulan, kamu mau kemana? Qala, maka si fulan tadi menjawab, uridu akan li fi hadhil qaryah, aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini, karena sudah sampai kampung sebelah tadi. Qala, maka utusan Allah tadi, malaikat yang diutus Allah tadi bertanya, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah engkau ada sesuatu kenikmatan yang ada padanya? Maksudnya apa? Mungkin punya bisnis, nagih hutang gitu. Kan banyak orang seperti itu datang. Ini yang pertama silaturahim, yang kedua nagih. Itu jadi bukan silaturahim, itu mau nagih hutang. Ada orang yang datang lagi, assalamualaikum. Ini yang pertama niki kula silaturahim, yang kedua ini mohon nanti Ustadz ngasih tausiah dalam apa itu upacara pernikahan saya. Jadi minta apa itu tausiah tadi, bukan silaturahim. Apalagi assalamualaikum, yang pertama niki silaturahim, yang kedua kula niki nyuwun utang. Bane jane iku ora njaluk silaturahim itu, jane gur arep ngutang. Nah, itu tujuannya bukan silaturahim itu berarti. Maka ini tadi ditanya, lah kamu ke rumahnya saudaramu tuh petingannya apa? Kan gitu tuh. Kalau petingannya dunia, karena ada urusan itu, ada urusan penting dengan dia untuk urusan dunia. Ternyata apa? Jawabannya, lah, aku nggak punya kepentingan dunia. Urusan dunia ora duwe aku. Saya itu kesana itu benar-benar ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku memang mencintainya karena Allah, dia taat kepada Allah, maka saya mencintai saudaraku sesama muslim untuk mendapatkan ridha Allah karena menjaga silaturahim. Ini namanya menjalin silaturahim. Jadi kadang-kadang kita merasa kita banyak melakukan silaturahim, jane urung kenapa? Karena kepentingannya beda tadi. Maka mari menjaga silaturahim itu juga benar-benar ya memang kita menjalin itu untuk akhirat kita. Ini saudara kita, kita saling mencintai, kita sudah lama tidak berjumpa, mudah-mudahan bisa saling mendoakan, bisa saya memberikan nasihat, itu tujuannya akhirat, itu silaturahim. Karena ada kepentingan-kepentingan dunia, jaluk apa itu utangan dan lain sebagainya. Lah itu jadi belum silaturahim, benar itu. Nah, karena tadi saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk urusan dunia, tapi memang saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi mengatakan, fa inni rasulullah, aku sesungguhnya utusan Allah ilaika kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Saya memberitahu Anda bahwa Allah mencintaimu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita luruskan niat di dalam menjalin silaturahim, bukan untuk kepentingan dunia, tapi benar-benar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, bahkan Allah pun mengancam sebaliknya. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga qati'un. Qati' itu dari qata ayak ta'u, memutus, yaitu orang-orang yang memutus silaturahim. Sesama saudara enggak mau serawung, memutus silaturahim. Itu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Maka mari kita jaga silaturahim kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Toh kalau kita sudah mencoba ternyata dia enggan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita berusaha untuk terus menjaga silaturahim itu, dan jangan sampai kita yang pertama membuat problem untuk memutus. Jangan. Kita kalau ada sesuatu, bahkan mungkin kita merasa benar pun, tetap sebaiknya kita yang memulai untuk menjalin silaturahim. Karena apa? Karena ini perintah Allah dan ancamannya berat. Toh kalau kita sudah menjaganya, mencoba untuk menjalinnya, kok pihak yang lain tetap memutus itu dan tidak mau menyambungnya, maka kita bari minallah. Kita sudah berlepas kepada Allah Subhanahu wa taala dari saudara kita yang memang tidak mau nyambung silaturahim tersebut. Di antara manfaat yang nyata dari silaturahim itu seperti yang disabdakan oleh Rasul, Bapak-bapak. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul pernah bersabda, "Man ahabba, siapa yang suka ayyubsatalahu fi rizqihi, diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan sisanya." Al-athar itu sisa, maksudnya sisa umurnya, dipanjangkan sisa umurnya. Fal yasil rahimahu, hendaknya dia nyambung silaturahim. Ini ternyata di antara dampak positifnya apa? Allah akan meluaskan rezeki kita. Rezeki itu harus kita ingat dulu, saya sudah menyampaikan di sini ketika membahas tentang bekal menghadapi berbagai macam cuaca dalam kehidupan. Bahwa rezeki itu ada rezeki yang material, ada juga yang non material. Bahkan rezeki yang non material itu lebih kuat, lebih berharga dari rezeki yang berupa materi itu. Allah akan apa itu meluaskan rezekinya. Nah, mudah-mudahan dua-duanya, baik materi maupun non materi. Kalau silaturahim terjalin, itu orang itu, wah itu artuku, sedulurku ya dagangan nih. Itu kalau sedang suka atau sedang terjalin kuat silaturahimnya, insya Allah juga akan membuka rezeki. Tapi apa itu paduse, aku jane sedulurku yang dua ini kau, engkau marai sugih kono, labane wis ngiri dengan saudaranya. Tapi kalau silaturahim terjalin, luar biasa. Ini neng pasar ini sedulurku banget itu. Kemarin itu ketika di pasar dia akan nyari saudaranya. Itu diantara pembuka rezeki duniawi. Tapi kalau rezeki ukhrawi tentunya lebih banyak lagi. Ketenangan batin itu juga rezeki. Jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya, itu kalau jenengan membenci seseorang, itu dana untuk membenci, itu berat loh itu. Raiso dituku karo duit itu. Nek menengah atine itu ya, menengah atine. Apalagi kalau untuk ganti mobil lagi, tambah merengkel lagi, tambah nikmat merengkel lagi. Ini kalau kita benci, itu habis itu. Apa itu tenaga kita itu membenci itu menghabiskan dunia akhirat itu. Tapi kalau ini berubah menjadi saling mencintai, itu insya Allah akan menjadikan tidur kita pun juga akan nyenyak. Beda orang yang membenci semua, membenci banyak orang, itu raiso turu malan. Rumahnya magrong-magrong, mobilnya gonta-ganti, iso turu ya raiso. Kenapa? Karena setiap aku sesuk arep bales kae. Sesuk kae yo kalau tak bales. Isine apa? Mikir arep bales terus itu. Nauzubillahi min dzalik. Raiso turu malan. Maka itu negatif. Tapi kalau kita menjaga silaturahim, saling mencintai saudara, insya Allah turu ya nyenyak, insya Allah. Dan juga apa? Ini tadi menambah atau memanjangkan sisa umur. Sama itu. Orang yang tenang hatinya, los hatinya, itu insya Allah menghadapi hidup itu ya seger-seger mawon. Tapi nek atine wis merengkel kae, silaturahim tidak terjamin. Wah itu ngadepi hidup itu kayak sempit ya, sing dipikiri sing dibenci terus. Kapan ketemu kayak gue, awas tak bales. Nauzubillahi min dzalik. Habis tenaga kita untuk itu. Akhirnya apa? Sakit hatinya tadi menjadikan hati kita juga sakit, baik secara apa itu non materi maupun secara materi. Akhirnya liver kita kambuh, paru-paru kita kambuh, kemudian akhirnya juga cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya silaturahmi itu menjaga ketenangan jiwa kita. Nek wong jiwa ini tenang itu insya Allah itu umur pendek pun terasa sangat panjang. Karena apa? Ya karena ada ketenangan. Nah, kalau umurnya apa itu selalu saling membenci, itu umurnya panjang tapi serasa pendek. Ya, kenapa ya? Karena memang ya apa itu tenaganya habis untuk membenci itu tadi. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, maka mari kita benar-benar terus bisa menjaga hubungan silaturahim khususnya dengan yang memiliki apa itu persaudaraan darah dengan kita ini, ya jangan sampai apa itu kita lepas, karena firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu juga keluargamu dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hari ini hari-hari bulan Syawal, tanggal pinten niki? Tanggal 7 nggih. Tanggal 8 Mei itu berarti tanggal 7 Syawal nggih. Karena kemarin bakdone insyaallah bareng nggih, berbeda. Jadi tanggal 7 Syawal, meskipun posone ada yang berbeda, ada yang
Sabtu, ada yang Ahad, tapi insya Allah apa bakdone bareng, yaitu tanggal 2 Mei kemarin. Syawal. Syawal niku napa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ada yang mengatakan Syawal itu adalah bulan peningkatan amal. Oh ya ngono kuwi to. Nah, kita kaji di sini. Mencoba kita kaji. Janjane Syawal itu ya bulan peningkatan amal. Nek disebut bulan peningkatan amal, apa itu pengajiannya ya malah sudah hari-hari pertama. Nah, insya Allah Syawal yang kedua, ketiga nanti lebih apa itu maksimal lagi. Benarkah? Saya mencoba membaca, mendapatkan informasi dari kitab Dalilul Falihin Lituruqi Riyadhus Shalihin. Ini kitab syarahnya Riyadhus Shalihin. Ternyata Syawal itu berasal dari kata syalat. Syalatin naqah. Naqah itu kalau melakukan syalat, itu apa artinya? Mengangkat atau menegakkan ekornya. Itu kata Syawal itu. Jadi unta menegakkan ekornya, mengangkat ekornya. Itu namanya syalat an-naqah. Lah filosofinya orang-orang Arab dulu apa toh? Yang kok menggunakan bulan ini dengan Syawal itu. Dulu di bulan ini, yaitu bulan Syawal, orang Arab itu mulai menggantungkan alat-alat perangnya. Alatnya digantung neng dhuwur. Karena apa? Karena jelang menghadapi bulan-bulan haram. Ada Dzulhijjah, ada Muharram kan gitu. Maka ini digantung di atas. Itu syalatin naqah. Unta yang menegakkan ekornya, itu maksud mengangkat ekornya, itu karena orang-orang Arab senjatanya diangkat tinggi-tinggi, digantung di tempat yang tinggi, karena tidak untuk berperang. Karena sebentar lagi akan menghadapi bulan-bulan haram. Nah, itu dalam kitab Dalilul Falihin. Tapi di dalam kitab Lisanul Arab, ini kamus besar bahasa Arab. Kita di sini ada kamus besar bahasa Indonesia. Dalam Lisanul Arab itu ada kamus besar bahasa Arab. Itu ada 15 jilid. Apa itu kamusnya segini ini. Kalau jenengan penasaran, monggo nanti mampir ke rumah saya. Saya punya ini kitab apa itu kamus Lisanul Arab ini. Karena dulu waktu saya menyelesaikan S2 sama pembimbing saya, itu pakai kamus munjid diguyu sama pembimbing saya. Kamusnya bukan standar itu, munjid itu. Kamusnya Lisanul Arab. Nah, itu setelah saya membuka di perpustakaan, ternyata kamusnya 15 jilid kok ya member kalau memang lebih lengkap. Jadi untuk kamus besar bahasa Arab itu yang paling lengkap ya kitab ini Lisanul Arab. Di dalam kamus itu disebutkan syalatin naqatu bidzanabiha, sama. Yang dimaksud Syawal itu adalah ketika unta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Tapi keterangannya dalam kamus ini menarik. Maksudnya apa? Di dalam kamus Lisanul Arab itu yang dimaksud adalah bahwa di bulan ini mengapa unta itu menegakkan ekornya? Artinya ketika diajak kawin sama si jantan, itu menegakkan ekornya itu artinya penolakan. Jadi ini si betina itu menolak untuk dikawini oleh si jantan. Sehingga filosofinya orang jahiliyah itu bulan Syawal itu bulan tidak boleh nikah. Itu Arab kuno itu kalau bulan Syawal tidak boleh nikah. Kenapa? Itu syalat an-naqah. Naqah itu mengangkat ekornya tinggi-tinggi, ketika diajak kawin oleh si jantan, angkat ekornya, artinya menolak, tidak mau. Itu filosofinya bulan Syawal, bulan tidak boleh menikah. Nah, itu orang-orang Arab terdahulu. Lalu bagaimana di dalam Islam? Nanti akan saya jawab di belakang, mudah-mudahan masih ada waktu. Biar penasaran sedikit. Jadi tidak tepat bagi yang mengatakan Syawal itu bulan peningkatan amal sebenarnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa. Sekarang kita ingin mendeteksi dulu. Adakah kekhususan yang ada di bulan Syawal ini? Artinya mungkin ibadah-ibadah, amalan-amalan khusus. Kalau amalan umum itu ya qiyamul lail, sholat duha, itu amalan apapun bulannya kita dianjurkan. Tapi ada enggak amalan-amalan ibadah-ibadah khusus untuk bulan Syawal ini? Penting bagi kita mengetahuinya. Ada enggak toh janjane? Ada Bapak-bapak Ibu-ibu. Paling tidak itu ada 5. Dan mungkin secara tidak sadar jane sebagian sudah kita lakukan. Yang pertama apa? Memperbanyak takbir. Yaitu dengan habisnya bulan Ramadan, begitu maghrib itu sudah memperbanyak takbir. Waktunya kapan? Sampai ketika kita sholat Idul Fitri itu
yang pertama. Itu di bulan Syawal itu. Kalau sekarang nggak perlu. Masruknya ya kemarin antara malam itu sampai paginya sebelum kita sholat itu memperbanyak takbir, itu termasuk salah satu yang dikhususkan di bulan Syawal ini ibadahnya. Dan waktunya tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua apa? Ya sholat Idul Fitri. Itu ya di bulan Syawal itu, bukan di bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya. Nanti Idul Adha kalau Dzulhijjah. Ini sholat Idul Fitri dan sudah kita laksanakan. Yang ketiga apa? Rasul bersabda, man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan-pertanyaan. Lah aku jek ngutangi Pak, pripun Pak niki? Nyaur utang sik apa nyawal sik niki? Kalau saya ditanyai hari-hari ini bertanya seperti itu, saya akan jawab. Menyaur utang yang hukumnya wajib itu didahulukan dari yang sunnah. Jadi kewajiban itu harus didahulukan dari yang sunnah. Itu prinsip. Jenengan masih punya utang sedina rong dina, ya disaur sik. Itu nyaur utang itu wajib. Maka harus segera didahulukan. Baru setelah itu puasa Syawalnya. Karena hadisnya juga siapa yang telah berpuasa Ramadan summa atba'ahu, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mengikuti neng burine apa neng ngarepe mengikuti itu? Neng burine Ramadane rampung, setelah itu di belakangnya nyawal, kan gitu loh. Kan ngikuti kan di belakang. Summa atba'ahu. Siapa yang sudah selesai Ramadan kemudian diikuti setelah itu 6 hari, maka itu prinsipnya. Tapi nek umpamane utange 10, dinane kok kari 6. Lagi nek waktune nyawal yo kari 6 hari, sementara utange poso yo 10. Iki kok waktune entek. Menurut para ulama, mau nyawal dulu tidak apa-apa. Meskipun tetap mengatakan sebenarnya melaksanakan yang wajib itu hendaknya didahulukan dari yang sunnah. Maka kalau jenengan kepingin poso nyawal, sebaiknya yang punya utang itu hari-hari ini ndang nyaur utang. Meskipun jane rapopo nanti utangnya di belakang hari, karena juga ada firman Allah, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka dia bisa mengganti di hari yang lain, bulan lagi, 2 bulan lagi, 5 bulan lagi, itu prinsipnya juga boleh. Ini terkait dengan afdholiyah. Jadi podo sawal se apa nyaur utang se podo sahnya, dapat pahalanya, cuman utama yang mana? Utama mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Tapi kalau semuanya mengerjakan, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, mengapa digambarkan seperti puasa setahun penuh? Gambarannya ngeten. Kalau bulan puasa itu kan 30 hari. Nek ping 10 berarti 300 dina toh. Ini kalau 6 hari itu ping ke 10 ya sewidak dina. 300 swidak dino, itu memang sekitar apa itu 1 tahun. Kalau 1 tahun Masehi itu 365. Kalau tahun Masehi Hijri itu dikurangi sekitar 11 hari lah, kira-kira begitu. Sekitar 355 itu 1 tahunnya. Jadi kalau apa itu 30 Ramadan 30 hari tambah 6 ya 350. Seakan-akan dia memang berpuasa selama setahun penuh, karena setiap kita berpuasa dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipatnya. Yang keempat apa? Mengqadha iktikaf. Jadi kalau ada apa slide-nya itu lebih mudah saya, karena hadisnya sudah saya tampilkan sebenarnya, tidak perlu saya baca. Intinya begini saja. Rasulullah itu ketika suatu saat di bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan beliau biasa etikaf. Tapi suatu saat ketika beliau etikaf, istrinya juga melu-melu. Disebutkan itu Hafsah di satu tempat, Aisyah di satu tempat, Zainab juga di tempat melu karo Rasul. Aku tak ya melu etikaf Rasul. Lha iki jor-joran kabeh iki melu Rasul. Akhirnya apa? Rasul mengurungkan, wes nek ngono do jor-joran kabeh, aku malah ora etikaf. Jadi Rasulullah mengurungkan iktikafnya karena istri-istrinya jor-joran kepengen cedak Rasulullah melu iktikaf. Ternyata apa? Di waktu itu ternyata Rasul menggantinya di bulan Syawal.
Jadi mengqadha iktikaf karena ada sesuatu itu boleh. Mungkin waktu di bulan Ramadan ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga dia menggantinya di bulan Syawal. Rasul pernah mengqadha iktikaf itu di bulan Syawal. Itu bagi yang memang ketika di waktu-waktu iktikaf itu ada udzur syar'i. Nek waktu itu ra niat ya enggak perlu diqadha. Kemarin hari-hari penak we ora malah mengqadha enggak perlu. Tapi kalau waktu itu memang ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan silahkan mengqadha di bulan Syawal ini. Yang kelima, ini tadi jawaban saya tadi. Wong Arab itu dengan filosofi Syawal itu tadi, unta menolak dikawini si jantan, maka mereka punya adat tidak boleh melakukan pernikahan di bulan Syawal. Tapi apa yang terjadi? Rasul menolak kebiasaan itu, bahkan di dalam hadis riwayat Muslim dan juga riwayat yang lain, Rasulullah itu menikahi Salamah dan juga menikahi Aisyah di bulan Syawal. Aisyah bercerita, qalat tazawwajani Rasulullah fi Syawal. Rasulullah itu menikahiku di bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal, dan Rasul mulai menggauliku itu juga di bulan Syawal. Fa ayyun nisai Rasulillah kana akhdha indahu minni. Lalu yang lebih beruntung dari istri Rasul itu siapa di luar saya itu? Karena dinikahi di bulan Syawal, diambil Rasul untuk hidup bersama pun juga di bulan Syawal. Karena dalam riwayat setelah dinikahi 3 tahun masih bersama orang tuanya. Diambil Rasul itu juga di bulan Syawal kembali. Jadi intinya Rasul menolak kebiasaan Arab yang di bulan Syawal tidak boleh nikah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya putra-putri bulan Syawal ini ada rencana nikah, lanjutkan bahkan itu nyunah Rasul itu. Rasul menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Nek perlu sing bulan-bulan dijokke ning bulan Syawal. Seperti Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Itulah kekhususan-kekhususan yang itu ada di bulan Syawal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, meskipun tadi saya katakan bulan peningkatan amal, kesannya kan ya istiqomah tadi seperti yang disampaikan oleh pembawa acara. Kita perlu untuk beristiqomah. Meskipun Syawal tidak ada hubungannya dengan istiqomah, tapi agama kita memang memerintahkan kita untuk apa? Untuk beristiqomah. Allah berfirman di dalam surah Fussilat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah dengan keimanan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah dan seterusnya. Maka Allah akan menjanjikan malaikat-malaikat turun kepada mereka, menjanjikan mereka jangan khawatir, jangan takut, karena Allah telah memberikan kalian surga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beristiqomah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga bersabda, ini perintah, istiqomah itu perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib. Jadi istiqomah itu sebenarnya hukumnya, pokok hukumnya itu wajib. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, kamu beriman kepada Allah tsumastaqim. Kemudian beristiqomah di dalam keimanan itu. Jadi istiqomah di sini hukumnya wajib. Maka kita wajib untuk beristiqomah. Lalu apa toh makna istiqomah itu? Kalau para mufasir mengatakan amanu billahi wahdah, yaitu beriman kepada Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah, tsumastaqamu ala dzikr, kemudian dia terus di jalan itu, tauhid itu. Alat ta'ah, untuk terus taat kepada Allah, ila an tawaffahumullahu alaiha, sampai Allah memanggilnya, mewafatkannya. Keimanannya dibawa sampai husnul khotimah, dipanggil oleh Allah. Itu namanya istiqomah. Ibn Rajab itu lebih detail lagi. Beliau mengatakan mahiyal istiqomah sulukus siratil mustaqim, jalan yang lurus yang ditempuh. Wa huwa dinul qawim, yaitu menempuh jalan agama yang lurus, agama Islam. Wa yasmulu dzalika fi'lat ta'at, dan yang tercakup di dalamnya mengikuti jalan lurus itu adalah apa? Melakukan ketaatan-ketaatan, baik lahir maupun batin. Meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, baik lahir maupun batin juga. Itu menurut Ibnu Rajab. Pripun bapak-bapak? Rada bisa dipahami atau rada bingung niki?
Maka kalau saya gambarkan untuk memudahkan gitu Pak. Jadi istiqomah itu ada dalam beberapa hal. Yang pertama, istiqomah dalam bertauhid. Ini yang wajib, tidak boleh tidak. Jangan sampai kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini istiqomah yang paling utama tadi, terkait dengan mentauhidkan Allah. Ini nomor satu. Yang kedua terkait dengan ibadah. Sholat kita, puasa kita, ini istiqomah. Sholat wajibnya terus dijalankan, tidak bolong-bolong. Istiqomah yang ketiga dalam masalah al-akhlak, yaitu selalu mengikuti akhlaknya Rasulullah SAW yang terpuji itu. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Yang keempat di dalam masalah muamalah. Beristiqomah dalam muamalah itu maksudnya pripun? Di dalam muamalah kita, jual beli kita dan lain sebagainya, itu selalu mengikuti aturan-aturan Allah. Tidak mengambil riba, tidak menipu, tidak mengelabui dan seterusnya. Itu berarti kita beristiqomah di dalam bermuamalah. Nek kira-kira ditanyai hukumnya istiqomah niku nopo? Kalau saya ada dua macam hukum istiqomah. Meskipun tadi perintahnya summastaqim itu artinya beristiqomahlah kalian. Itu prinsipnya wajib. Maka hukum asalnya istiqomah itu memang wajib. Tapi kapan kita istiqomahnya wajib itu dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sholat 5 waktu itu wajib istiqomah. Jangan sampai kemarin tahun lalu nggak bolong-bolong, tahun ini malah bolong-bolong, haram itu hukumnya. Jadi mentauhidkan Allah itu wajib, itu termasuk istiqomah yang hukumnya wajib. Termasuk menjauhi perkara yang haram. Istiqomah di dalam tidak berzina, tidak mencuri. Kan tahun lalu nggak mencuri, nggak berzina. Tahun ini juga harus istiqomah, itu wajib juga dalam meninggalkan yang haram itu istiqomah. Yang kedua istiqomah yang hukumnya sunnah. Nah, ini untuk menyempurnakan keimanan kita, ketaatan kita. Dalam apa? Dalam perkara yang sunnah. Qiyamul lail, sholat duha itu sunnah. Artinya kalau kita nanti tidak sampai istiqomah, insya Allah juga tidak sampai berdosa. Dhisik apa itu duhanya mempeng saiki rada kendo ya ora dosa, cuman pahalanya berkurang, kurang istiqomah. Atau menjauhi perkara yang hukumnya makruh, nah itu juga tidak dosa, tidak sampai dosa. Umpamanya kalau orang Arab itu dimakruhkan apa? Makan bawang merah sebelum sholat jamaah. Karena wong Arab itu bapak-bapak ibu, kalau makan bawang merah itu tidak digoreng, barambang itu enggak digoreng, tapi dikremus. Jadi kalau saya dulu di warung-warung Arab, saya sudah 9 tahun di sana. Kalau makan itu yang namanya bawang bombay yang besar itu paruh dari papat, nek mangan itu dikremes, kremus, wambune kira-kira kaya mambu jengkol niku. Ora enak. Maka makruh untuk salat berjamaah habis makan itu kenapa? Nanti Allahu Akbar, yang lainnya pada tidak khusyuk salatnya mambu itu kemakruhan. Nah, istiqomah dalam meninggalkan kemakruhan itu juga hukumnya sunnah. Bagaimana amal yang terbaik? Adwamuha wa ingqalla. Sedikit meskipun terus menerus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dalam ilmunya Pak Joko ini guru matematika, 10 kali 1 itu sama dengan 1 kali 10. Tapi dalam ilmu istiqomah 1 ping 10 itu jauh lebih besar pahalanya daripada 10 ping 1. Bisa dipahami ya? Jadi brul baru kuwi sorane. Nah, itu ada pahalanya. Tapi yang lebih baik sithik-sithik tapi terus dijalankannya secara kontinu. Kontinuitas itu yang dilakukan itu lebih utama dari brul pisan tapi baru kuwi sora. Jadi 10 kali 1 dengan 1 kali 10 itu dalam bahasa istiqomah yang lebih baik 1 nimping 10 daripada 10 ping pisan tok gek wis baru kuwi mandek. Maka mari kita yang kita mampu rasa memaksakan diri. Maksake engko paling sedina orang jelas tele-tele semampu kita, tapi yang kita mampu itu kita jalankan dengan terus-menerus. Itulah yang akan menjadikan ibadah-ibadah kita itu maksimal. Rasa memaksakan diri. Aku sholat malam kudu 5 juz sholat malam, tapi akhirnya bengi wis tele-tele ora iso sholat neh malahan. Lah iki grup pisan tok. Nah, lebih baik ya ringan tapi setiap malam jalankan. Insyaallah akan lebih utama daripada ping pisan gerak sak geradakan tok. Itu cara kita beramal yang baik. Mampukah kita istiqomah secara itu sempurna? Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul menjawab, istaqimu walan tutiku. Beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu.
untuk beristiqomah. Jadi Allah mewajibkan kita untuk beristiqomah, tapi Allah pun berkata, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun. Nek mohon ampun itu dari apa? Dari kesalahan, dari dosa kan itu toh. Mestinya kalau orang benar-benar istiqomah itu nggak perlu minta ampun. Karena udah istiqomah. Tapi perintahnya fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian kepada Allah dan mohon ampunlah. Kenapa? Orang yang berusaha untuk istiqomah yo nyat angel tenan. Bahkan ketika Rasul itu jujuk ubane banyak. Rasul, kok cepat menubanen ta Rasul? Apa jawaban Rasul? Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang bikin saya cepat ubanen itu Hud dan saudara-saudaranya. Jadi dan surah-surah selanjutnya yang apa? Ada perintah istaqimu. Perintah untuk istiqomah itu yang Rasul menjadikan cepat beruban. Karena memikir terus untuk bisa maksimal istiqomah itu karena memang berat sekali. Maka Rasul bersabda, istiqomahlah kalian meskipun kalian tidak mampu. Maka kalau kalian memang tidak pernah mampu beristiqomah, terus beristighfar kepada Allah untuk Allah agar Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Tapi kita tetap berusaha untuk istiqomah, tapi ya nyat wangel tenang yang namanya beristiqomah itu. Bulan Ramadan 1 juz. Nanti 1 bulan 1 juz terus bisa. Nah, ini kan termasuk yang salah satu pertanyaan kita yang memang benar-benar menjadi mustaqim yang sempurna itu ya Rasul sendiri mengatakan kamu tidak akan mampu. Maka tetap kita usaha maksimal, tapi kita beristighfar kepada Allah karena ternyata kita tidak benar-benar bisa mampu beristiqomah dalam arti yang sesempurnanya istiqomah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ini kebablasan 5 menit lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.